Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, ekonomi Indonesia tetap kokoh, meski IHSG sempat melemah selama 2 hari berturut-turut. Menurutnya, saat ini IHSG sudah kembali cerah dan berada dalam jalur hijau. Airlangga menegaskan, komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional, termasuk kredibilitas pasar modal, melalui sejumlah langkah strategis. Salah satu langkah utama yang disiapkan pemerintah adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Menurut Airlangga, proses demutualisasi ditargetkan dapat mulai berjalan pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi struktural pasar modal. Dia menambahkan, tahapan demutualisasi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang B2SK. Dan ke depan, dapat dilanjutkan dengan opsi bursa untuk melantai di pasar modal atau go public. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi di pasar modal. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan dan BEI, berencana meningkatkan porsi saham beredar bebas free float dari 7,5% menjadi 15%. Ia menilai peningkatan free float dan demutualisasi akan membuat perdagangan saham lebih stabil, serta selaras dengan standar internasional. Dengan berbagai kebijakan tersebut, Airlangga optimistis, pasar modal Indonesia akan menjadi lebih kuat, adil, kompetitif, dan transparan. Ia menegaskan, langkah-langkah ini merupakan sinyal positif bagi pasar global, bahwa Indonesia tetap solid secara fundamental. Satu-satu lah. Pak, dampaknya ke ekonomi bagaimana Pak dengan mundurnya duit BI Pak? Emang apa namanya orang? Mungkin tanggapan Bapak aja kayak Tanggapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal begitu, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulkan kan bisa mengganggu yang lain-lain, yang ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki karena dengan sungguh-sungguh. Kemarin kan orang ya saya ganti berapa, 34 orang, 35 orang. Minggu ini minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak yang akan putar yang ke tahun mana akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh. Nanti tiap Senin kita akan debottlenecking, akan berjalan terus kan. PSS juga akan kita kasih modal supaya berjalan lebih baik lagi. Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan lebih dekat dengan Central Bank, sehingga likuiditas pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini. Ada intervensi dari Pak? Kan akhir-akhir ini banyak putaran nih Pak. Kan akhir-akhir ini banyak kan dari Pak Thomas pindah ke BI dan sebagainya. Terus habis itu sekarang di root BI mundur, ini apakah ada dampaknya gitu ke fiskal atau gimana? Ada, saya umum kalau dia mundur dia bayar pajak ya. Bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada ke fiskal. Kalau saya pikir ini sinyal yang positif. Artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan agak lebih baik. Jadi mereka akan investasi pada modal di real sektor di FDI. Berarti ini sentimen positif dong Pak? Oh, ini positif kalau orang yang ngerti mah, kalau ngerti mah bye, serok. Kalau penggantinya Pak. Apa berarti udah terpakai Pak? Nggak apa-apa. Penggantinya siapa Pak? Siapa? Penggantinya siapa Pak? Tadi itu kan ada prosedur di bursa sendiri, kita biarkan. Oh, sistem yang masih sendiri. Kalau insentif satu-satu lah. Pak, dampaknya ke ekonomi bagaimana Pak dengan mundurnya duit BI Pak? Emang apa namanya orang? Mungkin tanggapan Bapak aja kayak Tanggapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal begitu, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulkan kan bisa mengganggu yang lain-lain,
dianggapnya ekonomi yang nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Kemarin kan orang ya saya ganti berapa 34 orang, 35 orang. Minggu ini, minggu depan ya. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak yang akan putar. Dan ke tahun mana akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh. Nanti tiap Senin kita akan debottlenecking harus jalan terus kan. PSS juga akan kita kasih modal supaya berjalan lebih baik lagi. Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan lebih dekat dengan Central Bank, sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini. Ada intervensi Penggantinya dari gimana, Pak? gimana Pak? Kan akhir-akhir ini banyak pembicaraan nih Pak. Kan akhir-akhir ini banyak kan dari Pak Thomas pindah ke BI dan sebagainya, terus habis itu sekarang di root BI mundur, ini apakah ada dampaknya gitu ke fiskal atau gimana? Ada, saya untung kalau dia mundur dia bayar pajak ya. Bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada ke fiskal. Kalau saya pikir ini sinyal yang positif, artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan agak lebih baik, sehingga mereka akan investasi dapat memudahkan di real sektor, lihat dia. Berarti ini sentimen positif dong Pak? Wah ini positif kalau orang yang ngerti mah, kalau nggak ngerti mah bye, serok. Calon penggantinya Pak. Pak berarti udah pulang ya Pak? Nggak apa-apa. Penggantinya siapa Pak? Siapa? PLT-nya siapa Pak? Ya, tadi itu kan dapat ide di bursa sendiri kita lihatkan. Oh, sistem yang masih sendiri. Kalau insentif. Bursa mundur satu-satu lah. Mundur tadi pagi Pak. Oh mundur ya? Pak, dampaknya ke ekonomi bagaimana Pak dengan mundurnya duit BI Pak? Emang apa namanya kayak orang? Mungkin nggak tanggapan Bapak aja kayak Tanggapan gimana? saya itu saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal begitu, sehingga kita mengalami apalagi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulkan kan bisa mengganggu yang lain-lain, yang anggapnya ekonomi yang nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Kemarin kan orang ya saya ganti berapa 34 orang, 35 orang. Minggu ini, minggu depan ya. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak yang akan putar. Yang ke tahun mana akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh. Nanti tiap Senin kita akan debottlenecking harus jalan terus kan. PSS juga akan kita kasih modal supaya berjalan lebih baik lagi. Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan lebih dekat dengan Central Bank, sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini. Ada intervensi Penggantinya gimana Pak? gimana Pak? Kan akhir-akhir ini banyak pembicaraan nih Pak. Kan akhir-akhir ini banyak kan dari Pak Thomas pindah ke BI dan sebagainya, terus habis itu sekarang di root BI mundur, ini apakah ada dampaknya gitu ke fiskal atau gimana? Ada, saya untung kalau dia mundur dia bayar pajak ya. Bukan saya yang bayar juga gajinya, nggak ada ke fiskal. Kalau saya pikir ini sinyal yang positif, artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan agak lebih baik, sehingga mereka akan investasi dapat memudahkan di real sektor.